Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jamaluddin dengan NIM 1996142032, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai pertumbuhan populasi dan kualitas hidup pertumbuhan populasi, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pertambahan populasi ialah perubahan penduduk sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies tetapi selalu mengarah kepada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi, nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total, di mana pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi yang keluar. Selanjutnya mengenai pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi di setiap waktu. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan populasi merupakan proses sentral di dalam ekologi. Karena tidak ada populasi yang tumbuh secara terus-menerus, maka kita mengetahui adanya pengaturan populasi. Jumlah penduduk pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 6,8 miliar orang. PBB memproyeksikan jumlah penduduk akan mencapai lebih dari 9,2 miliar pada tahun 2050. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini kurang 97% terjadi di negara-negara berkembang. Sedangkan di Indonesia dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk tercatat di tahun 2020 naik 1,25%, tahun 2021 naik 1,22%, tahun 2022 naik 1,17%, di mana laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2022 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020, yaitu di bulan September, dibanding dengan penduduk tahun 2022 di bulan Juni. Sementara jumlah penduduk Indonesia di semester 1 2022 per Juni 2022 tercatat sebanyak 275,7 juta jiwa, di mana jumlah tersebut terdiri dari 139.999.996 penduduk laki-laki dan 136.361.271 juta penduduk perempuan. Berdasarkan piramida penduduknya, Indonesia didominasi penduduk produktif usia 15-64 tahun dengan jumlah 190.827.224 jiwa berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa, tahun 2021 sebanyak 272,6 juta jiwa, dan tahun 2022 sebanyak 275,7 juta jiwa. Selanjutnya ialah kualitas hidup. Sebagai manusia, kita pasti menginginkan kehidupan yang berkualitas. Secara sederhana, kehidupan ini sering diterjemahkan sebagai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan. Sedangkan sejahtera artinya kehidupan yang makmur, tidak kekurangan sesuatu, dalam konteks tercukupi semua kebutuhan secara fisik dan material. Kita semua telah memahami bahwa kualitas hidup manusia pada umumnya diukur melalui 3 kriteria. Pertama itu terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati. Kedua, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. Dan ketiga, terpenuhnya kebutuhan dasar untuk memilih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu dianggap berkualitas apabila kebutuhan pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi.
kebutuhan kesehatan, pendidikan juga terpenuhi, hingga kebutuhan rekreasi dan aktualisasi juga terpenuhi. Lalu itu kualitas penduduk berhubungan dengan kemampuan penduduk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ada 3 faktor pembentuk kualitas penduduk, yakni tingkat pendapatan penduduk. Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Pendapatan per kapita menjadi tolak ukur besarnya tingkat pendapatan penduduk. Pendapatan per kapita di Indonesia masih tergolong rendah karena berbagai faktor, seperti pendidikan masyarakat yang masih rendah, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Lalu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini membuat penduduk, terutama tingkat pendidikan yang tinggi, membuat penduduk dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan baik. Kemampuan untuk mengolah sumber daya alam dengan baik juga berdampak pada meningkatnya taraf hidup penduduk. Sayangnya tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Faktor-faktor tingkat pendidikan antara lain jumlah sarana dan prasarana pendidikan, dan kesadaran masyarakat untuk sekolah pun masih rendah. Dan yang ketiga itu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi menjadi indikator rendahnya kesehatan, lingkungan, dan masyarakat, sedangkan harapan hidup berhubungan dengan sarana dan prasarana kesehatan di sebuah daerah. Jika angka harapan hidup suatu negara tinggi, maka kualitas layanan kesehatan negara tersebut juga tinggi. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas kesehatan suatu daerah yaitu gizi rendah, keberadaan penyakit menular, sarana dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan masih banyak lainnya. Melangkah pada pembahasan selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama yang kita bahas adalah pertumbuhan penduduk dunia sepanjang sejarah selama lebih dari 2 juta tahun keberadaan manusia di bumi. Jumlah total penduduk dunia pada waktu itu masih sangat terbatas tatkala manusia mulai membudidayakan bahan pangan melalui pertanian menetap sekitar 12.000 tahun yang lampau. Jumlah total penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta jiwa dan meningkat setiap tahunnya. Bisa kita lihat pada tabel 6.1 yaitu perkiraan pertumbuhan penduduk dunia. Laju pertumbuhan penduduk dunia sedikit mereda namun tetap berada pada tingkat yang relatif sangat tinggi bila dilihat dari data-data historisnya, yaitu sekitar 1,3% per tahun. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di Afrika masih sangat tinggi, yaitu 2,4% per tahun, yang dimana kaitan antara persentase angka kenaikan laju pertumbuhan penduduk per tahun dan kurung waktu yang diperlukan angka itu untuk tumbuh menjadi 2 kali lipat atau doubling time. Pada tabel 6.2 mengenai laju pertumbuhan penduduk dunia dan masa penggandaan mengenai struktur penduduk dunia, yaitu sebaran per wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia bertempat tinggal di negara-negara berkembang dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara yang perekonomiannya maju. Pada tabel tersebut menunjukkan distribusi regional penduduk dunia pada tahun 2010 dan angka proyeksinya pada tahun 2050, dan berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk ini yang ada sekarang di berbagai kawasan di dunia, angka pertumbuhan penduduk yang ada di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi, maka diperkirakan bahwa distribusi regional menurut wilayah geografisnya penduduk dunia akan mengalami perubahan yang tidak terelakkan menjelang tahun 2050 mendatang. Jika diperhatikan pada tabel berikut yang mengenai distribusi penduduk menurut wilayah pada tahun 2010 dan 2050, bahwa total penduduk di 2010 yaitu 6,89 miliar dan 2050 9,5 miliar. Tren tingkat kelahiran dan kematian secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk dihitung atas dasar persentase kenaikan relatif atau persentase penurunan, yakni dalam kasus pertambahan penduduk yang negatif dari jumlah penduduk neto per tahun dari pertambahan alami dan migrasi internasional neto yang bersumber perbedaan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang hanya dapat dijelaskan atas dasar kenyataan bahwa tingkat kelahiran atau fertilitas di berbagai negara berkembang
umumnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di negara-negara maju. Di samping itu, tingkat kematian atau mortalitas di negara-negara dunia ketiga ini jauh lebih tinggi. Dan jika dilihat dari tabel tersebut mengenai struktur usia dan beban ketergantungan, pada tahun 2002 sebanyak 46% penduduk Ethiopia, 40% dari penduduk Nigeria, dan 41% dari penduduk Pakistan berusia di bawah 15 tahun. Di negara-negara yang memiliki struktur usia seperti itu, rasio ketergantungan pemuda atau youth dependency ratio, yakni perbandingan antara pemuda di bawah 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri dengan orang-orang dewasa yang aktif atau produktif secara ekonomis berusia 15 hingga 64 tahun sangat tinggi. Hal itu berarti angkatan kerja di negara-negara berkembang harus menanggung beban hidup anak-anak mereka yang besarnya hampir 2 kali lipat dibanding dengan angkatan kerja di negara maju. Lalu pada momentum pertumbuhan yang tersembunyi, 2 alasan yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi ini. Yang pertama itu tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan dalam waktu singkat. Lalu kedua, atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut, erat sekali kaitannya dengan struktur usia penduduk di negara-negara berkembang. Lalu mengenai pembahasan pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kualitas hidup. Nah, menurut Profesor Dr. Fazli Jalal, saat ini dunia sedang gelisah karena penduduk di bumi sudah mencapai 7,2 miliar jiwa dan akan terus bertambah. Sementara negara kita merupakan negara besar dalam hal jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk negara kita telah mencapai 237,6 juta jiwa. Jumlah ini tidak main-main karena merupakan jumlah keempat terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang mengkhawatirkan selain jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk kategori tinggi karena mencapai 1,49% per tahun. Artinya jumlah penduduk negara kita setiap tahunnya akan bertambah sekitar 3-4 juta jiwa. Hampir sama dengan penduduk di negara Singapura. Karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, Dr. Sugiri Syarif memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa. Hal ini berarti 1 dari 20 penduduk di dunia adalah orang Indonesia. Sungguh fantastis sekaligus mengerikan. Akibat dari jumlah penduduk yang besar ini, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengangkat kualitas hidupnya karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Bukan karena itu saja, dukungan lingkungan dan sumber daya alam juga yang sangat besar. Yang menjadi masalah adalah bahwa jumlah penduduk yang besar itu belum diikuti oleh kualitasnya yang baik. Misalnya, dilihat dari sisi pendidikannya, masih banyak yang berpendidikan SD atau tidak sekolah dibandingkan yang lulus perguruan tinggi. Ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola lahan pertanian, mengembangkan teknologi dan industri yang mampu mengangkat taraf hidupnya. Maka tidak mengherankan apabila di negara kita jumlah penduduk yang besar mendorong timbulnya berbagai seperti masalah pengangguran, masalah sosial dan juga masalah lingkungan hidup. Terjadi masalah pengangguran karena penduduk yang berada dalam usia angkatan kerja sangat besar, sementara lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit. Sementara pengangguran jelas akan membawa dampak sosial yang sangat luas, karena di lingkungan orang yang banyak menganggur pasti akan rawan terhadap kejahatan, kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan nafsa atau perilaku negatif lainnya yang menyebabkan kehidupan jauh dari bahagia dan sejahtera. Berbagai penyakit pun akan timbul yang menyebabkan mereka akan hidup menderita.